Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Saya akan melanjutkan berkaitan dengan tutorial pembuatan aplikasi Android secara mudah yang di sini dikhususkan untuk media pembelajaran dengan basis Microsoft PowerPoint. Nah, mungkin yang kemarin belum lihat video pertama, disarankan untuk melihat video pertamanya dulu, dan jangan lupa setelah melihat video pertama itu dibaca juga deskripsinya, karena di sana banyak sekali link yang sangat bermanfaat untuk mendukung pembuatan aplikasi Android dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Salah satu linknya kemarin adalah website saya sendiri, filianti.home.blog, yang di sana itu nanti ada postingan yang judulnya itu belajar membuat aplikasi Android mulai dari nol secara mudah. Nah, bisa dibaca tulisannya, terus jangan lupa mendownload semua elemen ini. Ya, nggak harus semua sih, yang terpenting adalah nomor 1 dan juga 2. Jadi nanti silakan di-download ini, lalu juga ini juga, karena ini sangat, kalau yang pertama ini adalah berisikan semua software yang diperlukan. Kalau yang kedua ini sangat bermanfaat ketika kita mendesain template-nya di Microsoft PowerPoint. Nah, kalau sudah, ini ada lanjutan dari yang kemarin, inspirasi membuat produk yang mengandung novelty atau keterbaruan. Jadi ketika kita membuat media pembelajaran berbasis Android, itu harapannya media yang bagus, media yang mengandung novelty atau unsur keterbaruan gitu. Nah, bagaimana cara membuat produk yang memiliki unsur keterbaruan? Pertama, bisa banyak-banyak membaca, melihat video tutorial. Terus juga saya sangat menyarankan kalau ada webinar untuk mengisi waktu selama pandemi ini, ya ikut aja gitu, yang berkaitan dengan teknologi pendidikan, karena kita sekarang sedang membahas media pembelajaran berbasis Android. Karena pasti ketika kita mengikutinya itu ada info baru yang pasti akan membuat produk kita itu semakin bagus. Terus ini yang hari ini akan kita bahas, manfaatkan fitur desain di Microsoft PowerPoint itu sebaik-baiknya, mulai dari hyperlink, animation, transition, dan lain sebagainya. Lalu juga nanti di video ketiga kita akan membahas iSpring, termasuk juga memanfaatkan sebaik-baiknya menu-menu atau fitur-fitur yang ada di iSpring tersebut. Dan juga coba untuk menginstal produk orang lain. Ketik aja yang pakai di Play Store itu, misal media pembelajaran gitu, atau mungkin dengan keyword-keyword lain. Nah, kalau ada yang relate atau mirip dengan produk yang akan kita buat, itu diinstal aja, terus coba lihat kekurangannya itu kira-kira apa gitu. Nah, itu yang nanti akan kita penuhi di aplikasi kita. Nah, langsung saja sekarang kita mencoba membuat template pakai PowerPoint. Pertama, kita buat dokumen baru di Microsoft PowerPoint. Nah, ini saya pakai Microsoft PowerPoint 2010 yang seperti saya sampaikan kemarin, desainnya itu sangat sangat terbatas. Jadi pilihannya yang pertama itu, untuk template-nya kita bisa membuat dengan menggunakan misal Canva, mendesainnya di Canva, atau mungkin semacam Corel Draw atau Photoshop mungkin, atau editing foto lainnya. Lalu bisa juga kita itu langsung membuatnya di PowerPoint ini. Nah, anggap aja ini saya lagi membuat yang langsung dari PowerPoint-nya. Pertama, kita setting dulu ukuran layoutnya.
di desain page setup. Nah, ini ukurannya kita buat 9x16 ukuran Android pada umumnya. Nah, sudah. Terus misalkan di halaman pertama itu kita buat semacam salam pembuka. Jadi kalau mungkin teman-teman buka aplikasi entah itu Instagram atau mungkin WhatsApp, itu kan pasti di halaman pertamanya itu ketika kita baru ngeklik di layar smartphone kita itu kayak ada salam pembuka. Semisalnya yang terbaru kalau di WhatsApp itu ada tulisannya WhatsApp by Facebook dan kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakannya, mungkin bisa quote atau logo aplikasi kita atau terserah. Misalnya kalau saya buat simple saja dengan menambahkan gambar gitu misal. Anggap saja ini adalah halaman awal banget atau salam pembukanya. Terus selanjutnya kita tambah halaman baru. Nah, ini adalah semisal menu ya, menu. Dan mohon maaf kalau di sini saya tidak bisa mendesain sebagus-bagusnya karena harapan saya video ini saya buat sesingkat-singkatnya, akan tetapi sudah berisikan bagaimana sih cara kita memaksimalkan fitur di PowerPoint ini. Nah, misal menu, nanti menunya kita beri logo. Semisal menunya ada, kita insert pakai teks. Misal ada petunjuk penggunaan, terus ada KIKD misal, KIKD, lalu ada materi, ada soal atau evaluasi, terus misal ada lapor ke guru, sama dua lagi daftar rujukan materi, sama mungkin pengembang gitu, info pengembang. Kita tata menu-menunya ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama petunjuk, misal di sini petunjuk, terus ada KIKD, habis KIKD ada materi, terus ada soal atau evaluasi, ada lapor ke guru, lalu ada daftar rujukan dan info pengembang. Kita rapikan dulu. Langkah selanjutnya adalah kita membuat atau menambahkan logo dari setiap
petunjuk ini, petunjuk KIKD materi, maksudnya setiap menu. Pertama kita insert. Nah, kan kemarin saya di website itu juga ada PNG tool gitu ya. Nah, itu juga bisa, maksudnya sudah saya tambahkan di website folder ini, PNG tool. Nah, ini bisa dibuat logo atau tool. Misalnya, anggap aja tadi ada apa aja. Pokoknya pilih yang sesuai saja. Di sini saya pilihnya nggak terlalu yang sesuai karena biar cepat saja. Ingat ya, kalau mau mengecilkan foto itu nariknya dari pojok, biar fotonya tetap keukuran semula atau nggak mencong-mencong. Misal ini petunjuk, ini misal saja ya, petunjuk, terus ini misal KIKD, terus ini misal materi, misal ini evaluasi, terus ini lapor ke guru, ini daftar rujukan, dan ini info pengembang. Misal seperti ini. Nanti bisa lebih dirapikan lagi ya. Dan upayakan di paling bawah itu kita kasih space sekitar ini ya, 1,5 cm. Fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk nanti menambahkan tombol next sama previous atau sebelumnya. Ya, di sini kita tambahkan, nanti kita, tapi ini cuma untuk tanda saja, nanti kita hapus. Nah, untuk tombol next-nya bisa cari di PNG tool row, PNG, kita cari tombol next, misal yang lingkaran aja. Ini misal tombol next. Ini ukurannya satu aja nggak apa-apa. Ini untuk nanti tombol next. Oh ya, lupa. Mungkin setelah ini, setelah salam pembuka, misal ya, ini contoh desain saya. Kalau teman-teman mau buat yang lebih kreatif silahkan. Selanjutnya itu adalah mungkin video apersepsi. Cara membuat video persepsinya, mungkin bisa buat video dengan entah kita ngomong terus kita rekam atau pakai animasi atau apa bisa. Nah, selanjutnya menu ya. Dan jangan lupa, berarti di video persepsi ini ada tombol next. Nah, tombol next kurang kelihatan.
Nah, misal itu, terus berarti selanjutnya adalah petunjuk, menu petunjuk. Silahkan tulis petunjuknya apa gitu. Terus menu selanjutnya adalah KIKD. Silahkan ditulis KIKD-nya apa, didesain yang semenarik mungkin. Menu selanjutnya materi. Nah, materinya ini pertama dapat berbentuk teks atau ya ditulis saja nanti. Silahkan materinya langsung ditulis. Terus habis teks mungkin bisa video atau rekaman suara, atau mungkin mau di-insert foto-foto juga bisa. Dan selanjutnya link resource. Nah, ini maksudnya bisa link website, terus link video di YouTube mungkin, link di Twitter, atau apalah banyak lagi. Nah, ini bentuk-bentuk materinya nanti bisa dibuat seperti ini. Kalau ada yang mau lebih kreatif silahkan. Nah, sementara kita stop dulu ke materi ini. Selanjutnya kita akan fokus bagaimana cara membuat materi. Kita tambah slide-nya. Jangan lupa di materi ini awal, terus di sini nanti itu adalah daftar materi, atau ibarat kata itu daftar isinya gitu. Misal A, pengertian, mobile learning, terus macam-macam mobile learning, dan C seterusnya. Kalau bisa ketiga macam ini tuh kita buat hyperlink. Jadi maksudnya misal ini kita pakai sheet, misal ini daftar materinya tadi ya, pakai sheet, terus edit text, misal A, pengertian mobile learning. Nah, pengertian mobile learning ini nanti kita insert hyperlink ke materi yang membahas pengertian mobile learning. Terus B, misal macam-macam mobile learning, dan misalkan C, contoh perangkat mobile learning. Nah, misal materinya ada 3 ini. Dan jangan lupa setiap halaman dikasih tombol next sama previous. Tinggal kopas-kopas saja. Nah, seperti ini. Pertama, kalau materi teks, misalnya ini tadi A, pengertian mobile learning. Anggaplah di sini ada materi teks itu. Ya sudah, teksnya ditulis saja. Saran saya teksnya itu minimal ukurannya 10 pt. Dan bisa langsung ditulis. Nanti silakan dibuat semenariknya itu kita pakai drawing tools, atau mungkin kita nyari background, atau terserah bagaimana. Lalu misal mau insert gambar itu juga silakan, ya tinggal insert saja, dicetar. Terus mau nambah video ya sudah, ditambah saja videonya, termasuk kalau mau audio mungkin. Nah, di sini akan saya contohkan misal materinya itu dalam bentuk resources, link di internet.
Misal kita mau nambah materi, link resources, misal kita mau menambahkan link resources pengertian mobile learning. Sebelumnya kita cari link yang membahas pengertian mobile learning. Kita pilih saja misal pengertian misal kita pakai materi yang ini ya. Ini misal saja kita copy link address, kemudian ini kita klik kotaknya, ini kita klik, kemudian kita insert ke bagian insert dan insert hyperlink. Setelah klik tadi, selanjutnya kita ke address. Nah, di address ini langsung kita kopas linknya tadi, terus oke. Nah, jadi di sini sudah mengandung hyperlink ke web tadi. Ketika ini nanti kita klik itu langsung menuju ke webnya. Terus misal ada lagi yang dalam bentuk video YouTube misal. Klik di sini untuk menonton video penjelasan pengertian mobile learning. Berarti kita ke YouTube ya. Kita ke YouTube. Anggaplah ini videonya ini, berarti kita klik terus kita copy link address sama kayak tadi dan kembali lagi ke hyperlink terus ke address. Nah, oke. Sudah. Begitu cara mengelingkan materi dengan link resources dari website ataupun video di YouTube. Setelah itu, ini materi yang A. Anggap saja seperti itu materinya. Silakan dibuat versi masing-masing yang lebih menarik. Terus selanjutnya berarti ada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini kan nanti kita buatnya pakai iSpring. Jadi untuk iSpring-nya kita di video selanjutnya saja. Anggaplah ini kita udah insert gitu ya soalnya. Nah, setelah soal itu ada lapor ke guru. Untuk lapor ke guru di sini saya punya opsi yaitu kirim via email langsung dari aplikasi ini atau dari template ini. Terus yang kedua, mungkin
kita bisa lebih kreatif, kayak membuat thread di Twitter mungkin. Jadi nanti peserta didiknya itu suruh melaporkan ke thread tersebut kalau dia sudah mengerjakan. Jadi nanti guru itu mudah untuk mengontrolnya. Ada juga mungkin melalui komen di postingan entah Facebook group mungkin, atau Instagram. Pokoknya dibuat yang sekreatif mungkin saja, yang di sana itu memudahkan peserta didik. Nah, misal kita tambah tombol lagi, misal gini, klik di sini untuk lapor ke guru kalau kamu sudah mengerjakan sudah mempelajari semua materi dan mengerjakan soal. Nanti ketika mengerjakan soal itu langsung ada skornya. Jadi diharapkan peserta didik bisa meng-screenshot nilainya itu dapat berapa, terus screenshotnya itu dilampirkan ketika lapor di sini. Ya, anggap saja kita pakai email dulu ya. Caranya adalah hyperlink lagi, terus email address. Nah, emailnya misal dulu yang pernah saya buat, guru.ola@gmail.com. Subjeknya misal yang terhormat Bapak, misal Ibu guru, saya sudah mengerjakan soal. Ini nanti ketika misal udah oke ya, ketika sudah diklik, maka ini langsung menuju ke Gmail, dan subjeknya tadi yang terhormat Bapak Ibu guru, saya sudah mengerjakan soal, seperti itu. Atau bisa juga misal hyperlinknya itu pakai address ini, misal tadi kayak guru itu pertama buat postingan di Facebook, misal Facebook group, terus taruh aja link postingannya di sini. Dan otomatis peserta didik akan menuju ke postingan tersebut, dan mereka diharapkan komen nama, mungkin kelas, dan lapor kalau sudah mempelajari semua materi dan mengerjakan soal, serta melampirkan screenshot-nya. Misal bisa juga seperti itu. Dan selanjutnya ada lapor ke guru, daftar rujukan, dan info pengembang. Daftar rujukan ya ditulis saja daftar rujukannya apa saja. Kemudian ada juga info pengembang kalau butuh. Nah, oke, sudah selesai pembuatan aplikasi kita. Dan jangan lupa setiap halaman kita kasih tombol preview sama next. Nah, seperti ini. Dan untuk ininya kita hapus saja ke atas. Dan seterusnya. Berarti anggaplah ini sudah selesai semua. Maka langkah selanjutnya adalah menyusun tombol next ini. Kita klik, kita insert, kita hyperlink, dan sekedar info kalau misal yang pakai di atas 2010 Microsoft PowerPoint-nya, biasanya hyperlink-nya itu nggak berfungsi.
Maka untuk antisipasi bisa pakai tombol action. Karena pada hakikatnya antara hyperlink dan action ini ya sama saja gitu. Dan karena saya pakai Microsoft PowerPoint 2010 yang pasti yang namanya hyperlink itu berjalan, maka saya pakai hyperlink saja. Place in this document, ini kan berarti halaman apersepsi menuju ke menu. Berarti kita klik menu, oke. Terus ini di halaman menu berarti kita klik hyperlink. Berarti kalau sebelumnya kan ke slide 2 atau apersepsi. Nah, lakukan langkah ini satu-satu sampai selesai. Begitupun seterusnya. Dan jangan lupa menu-menunya untuk petunjuk, berarti kita linkkan ke petunjuk. KD kita linkkan ke KD. Materi kita linkkan ke materi. Soal evaluasi kita linkkan ke soal evaluasi. Lapor ke guru dan seterusnya. Ini tadi sudah ya. Selanjutnya materi. Nah, materinya ini misal pengertian ini kita hyperlink ke tadi yang slide. Nah, ini pengertian mobile learning, terus macam-macamnya dan seterusnya. Misal ini berarti slide ke-7 berarti ke slide 6. Dan jangan lupa ditambahkan juga tombol home. Misal ukurannya dibuat sama. Kita taruh di tengah. Ini kita taruh mulai di halaman petunjuk, dan ini nanti ngelinknya insert hyperlink ke menu ini. Jadi setiap slide itu juga kita kasih home atau tombol menuju ke menu. Tapi khusus untuk setelah maksudnya khusus di bagian materi. Nah, misal ini nanti kan ada pengertian, terus ada macam-macam dan lain sebagainya, itu tombol materi kita kopas logo materi, terus di tengah sini kita hyperlink ke bagian materi. Jadi nanti kalau mau setelah selesai mempelajari poin A yaitu pengertian mobile learning, mungkin mau ke bagian B, bisa ngeklik di sini. Begitu. Dan kalau udah ditarik sendiri nggak perlu tombol next. Baik, seperti itu kita coba mainkan mulai home. Dan setelah itu kita perhatikan, kita ke bagian transition. Mohon semuanya di one mouse click ini tuh dinonaktifkan. Di transition di maksudnya on mouse click ini tadi kan centang pertamanya itu centangnya dihilangkan. Untuk di selang pembuka biarkan ini secara otomatis berpindah, berarti kita centang after
terus kita buat semisal 2 detik gitu ya. Jadi nanti ketika kita pertama mengeklik aplikasi kita di layar smartphone itu ada jeda sekitar 2 detik untuk membuka halaman ini yang kemudian akan langsung ke sini. Ya, kayak kalau kita buka Instagram gitulah, itu kan pertama ada logo Instagram yang bertahan selama sekitar 1 detik sampai 2 detik seperti itu. Terus untuk selanjutnya sampai terakhir untuk on mouse kliknya ini dihapus semua. Fungsinya apa? Biar kalau kita ngeklik di bagian manapun, misal kayak di bagian sini itu nggak langsung ke next gitu. Biar tombol next sama previousnya itu fokus ke logo ini aja. Semuanya kita hapus. Nah, seperti itu. Dan bisa juga mungkin kita memanfaatkan fitur transition juga ya. Misal mau pindah ke sini pakai ini mungkin. Nah, misal, atau terserahlah yang mana. Tapi jangan terlalu alay. Bisa juga pakai animation, misal nanti di bagian materi ya mungkin. Pakai animation misal ini dan yang lain-lain, itu silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk kalau mau nambah background bisa saja di insert audio. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat ya bagian home, kita tunggu selama 1-2 detik. Nah, berpindah sendiri. Terus misal ini ada video persepsi, ya sudah, videonya kita tonton. Kalau sudah kita tonton, kita next. Misal kita ke petunjuk, kita baca petunjuk, nah kita kembali lagi bisa ke KIKD, KIKD-nya setelah kita baca, balik lagi ke home atau menu, terus kita baca materi, selanjutnya, tadi selanjutnya belum disetting, nah ke materi ya, terus ke soal evaluasi, dan seterusnya, seperti itu. Misal kita tadi ke bagian materi ya, materinya pengertian mobile learning, kita klik. Nah, pengertian mobile learning, terus kita klik ini. Nah, langsung menuju ke website tadi. Begitupun yang ini, langsung ke video YouTube tadi. Bisa langsung kita klik, termasuk ke lapor guru. Nah, langsung menuju ke email tadi. Seperti itu. Baik, mungkin segini saja untuk pembuatan template di Microsoft PowerPoint. Ini memang sangat dasarnya yang saya jelaskan, tapi insya Allah sudah mencakup action-action apa saja yang harus kita lakukan di PowerPoint ini. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar, biar yang lain juga bisa tahu. Dan kalau mungkin, jangan lupa ya, dimanfaatkan template ini, didesain sebaik-baiknya. Dan untuk membuat template yang bagus, silakan benar-benar manfaatkan situs dukungan ini, termasuk yang sudah saya tulis di penjelasan video pertama di bagian description box-nya. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.